Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para pendidik. Dalam rangka kita meningkatkan partisipasi anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh kita, tentunya banyak sekali upaya yang harus kita lakukan. Hari ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan fasilitas yang ada di Google. Oke. Selama pandemik ini kita memanfaatkan minimal paling tidak ada 4 hal atau 4 fasilitas yang ada di Google. Yang pertama adalah Google Meet, di mana kita bercakap-cakap, berkoordinasi, kita melihat anak-anak, melihat tatap muka secara langsung antar layar gadgetnya, antar layar laptopnya, antar layar HP-nya. Lalu kita gunakan Google Classroom, di mana tempat anak-anak mengirim feedback atau mengirim pertanyaan dan tugas melalui Google Classroom, di mana Google Classroom itu bentuk yang kita kirim biasanya adalah Google Form ya, atau soal yang kita buat dari Google Form. Nah, semua aktivitas kita itu baik di Google Classroom dan Google Form, nah itu sebenarnya dia tersimpan di dalam Google Drive yang kita punya jatah 15 GB karena akun yang kita pakai akun pribadi, bukan akun G Suite. Baik, sekarang yang akan saya tutorialkan adalah bagaimana kita membuat atau mengoptimalkan ini gitu. Kemarin saya sudah membuat tutorial cara membuat classroom di part yang satu. Di part yang kedua bagaimana cara membuat soal lalu diedarkan di semua kelas di classroom itu. Nah, kalau kita bikin soal yang sudah ada di classroom itu, misalnya ini saya contohkan, saya bikin satu soal Science Day Quiz 8th Grade First Meeting. Di sini sudah ada nama, lalu kelas, nomor absen, dan soal, gitu ya. Nah, ini saya kirim di semua kelas, baik itu mulai dari kelas 81, ada kelas ini ya, ada ini kelas 82 ya, saya kirim juga kelas 82. Nih ada kelas 83 juga saya kirim dari satu form yang sama, sehingga itu bisa kita panggil semua gitu kan, kita bisa kumpulkan semua. Nah, enaknya adalah kita bikin satu dibuat untuk semuanya, itu bisa. Tapi nggak enaknya meskipun sudah kita himpun nama seperti ini, peserta didik itu menjawab tidak di waktu yang sama, selisih 1 detik saja, itu mereka pasti akan membuat tumpukan. Contohnya ini saya lihatkan hasil dari respon anak-anak. Serapi-rapinya, meskipun sudah kita kasih kelas itu ya, pasti nanti ada yang terselip. Nah, ini contohnya udah 82 terus ada masuk lagi 86, 74. Nah, ini 4 nanti lagi terselip kelas lain, karena dia anak-anak ini yang mengirim di jam-jam mepet berakhirnya atau bergesernya ke kelas yang baru, maka siswa kelas 84 yang ngirim terakhir itu nanti akan tumpuk dengan siswa kelas 81 yang ngirim pertama, jadi tumpuk. Ya, sebenarnya tidak masalah kalau kita mau sedikit berusaha untuk memilah-milah sendiri, itu nggak masalah selama Google Form kita itu sudah kita pilahkan berdasarkan nama kelasnya, ada nomor absennya, ada namanya gitu, pasti masih bisa selama diberikan lembar identitas.
meskipun Google Form itu dia menghimpun dari email Gmail dan sudah kita tautkan di dalam Classroom yang ada kelasnya, itu dia masih perlu diberikan identitas, masih perlu diberikan si pekerja ini siapa gitu ya, si pekerja ini siapa, karena dia tidak bisa membaca ini tadi miliknya siapa gitu, tidak bisa. Jadi masih harus sedikit pakai manual gitu ya. Beda kalau kita menggunakan e-learning yang ada di sekolah kita sendiri, karena akunnya sudah tertata rapi seperti kelasnya siapa, kelasnya berapa, terus opsinya berapa, itu sudah bisa kita setting. Karena ini milik umum, maka nggak bisa seperti itu. Harus Bapak Ibu harus tetap menyempatkan memberi identitas pekerjaan. Nah, sekarang yang akan saya tutorialkan adalah bagaimana kita membuat formulir atau soal, lalu satu kali tapi kita copy sejumlah kelas, tinggal ganti nama filenya dan judulnya saja. Oke, saya mulai sekarang. Saya mau bikin buat kelas 9 form. Oke, klik ini. Nah, di sini kalau misalnya kalau Bapak Ibu itu sudah bikin form terus lupa naruhnya di mana, ada cara lebih cepat lagi bagaimana kita melacaknya. Itu di sini. Ya, di sini ada di sini. Gitu. Selama filenya itu kita kasih nama, maka dia akan muncul filenya. Tapi kalau misalnya dia nggak sempat kita kasih nama, kalau nggak tulisannya blank quiz, ya ini formulir tanpa judul. Kalau blank quiz ini biasanya kita bikinnya dari Classroom. Kalau formulir tanpa judul ini kita bikin dari sini, dari Google Doc ini, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Saya mulai dari ini ya, kosong. Oke, nah saya mau bikin soal buat kelas 9. Saya mulai dari kelas 91. 91 91 Science Quiz, atau ini HP ke-6, pertemuan 6 quiz. Dapat seperti ini. Lalu di sini saya ganti 6 meeting. Nah, gini ya. Jadi yang di sini adalah yang terbaca di file Google Drive atau nama file ya. Yang di sini adalah judul soalnya. Answer this question. Oke, pertama full name, wajib. Oke, tambah lagi kelas. Nah, ini kelasnya biasanya saya kasih opsi pilihan ganda 91, 92 sampai 96. Meskipun nanti akan saya buat copy tiap kelasnya, saya bikin seperti ini. Oke, kelas, lalu number ya, number. Baru kita soalnya. Oke, nah ini saya akan contohkan bagaimana membuat soal yang gambar gitu ya. Soalnya sudah saya siapkan. Soal saya ambil dari video yang saya screenshot. Ambil soalnya aja, saya masuk
lanjutkan ke folder khusus daring Classroom. Nah, ini di pertemuan 6 saya upload soalnya. Oke, nah sebelah sini kayak question 1 gitu aja. Question 1. Pilihannya saya pakai upload file karena saya pengen, nah ini lanjutkan karena saya ingin anak-anak nanti mengerjakan di kertas terus difoto terus dikirim, itu wajib. Ini biarin aja sih, izinkan jenis foto itu enggak bebas ya, mau dia kirim bentuk PDF mau bentuk foto bebas. Jumlah maksimum file ya sekali foto aja 1. Ukuran file maksimal ya kita batasi biar enggak langsung memenuhi Google Drive, meskipun ini bisa diatur lebih besar. Tambah lagi, soalnya kebetulan hanya ada 2. Ini question 2 sama upload file ya. Oke, sudah wajib diisi. Baik, ini soal sudah siap. Pertemuan ke-6, nama, kelas, nomor absen. Question 1, question 2 wajib sudah ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, perhatiin jauh. Apakah perlu kita kirim? Ternyata nggak perlu kita kirim, nggak apa-apa. Jadi kita biarkan gini aja, itu dia sudah otomatis nyimpan di Google Drive. Cuma kadang kalau pengen lihat langsung kan pakai email, enggak perlu, langsung aja lihat di sini. Nah, ini sudah kelihatan. Ini link kita copy langsung, sudah bisa kita share sebenarnya. Ya, sudah. Baik, sekarang kita mau lihat di Google Drive. Saya close dulu filenya tadi. Nah, di Google Drive, nah ini sudah ada sini ya, 91 P6 Science Quiz. Oke, berarti ini kan hanya ada satu. Kalau kita copy sejumlah kelas, berarti kita klik kanan pada file, terus klik buat salinan. Dia akan membuat salinan. Nah, sudah muncul ya, nggak ada di atas, kita geser ke bawah. Ini ada salinan 91 P6 Science Quiz. Ini kita ubah dulu namanya, ganti nama, lalu saya ganti ke 92. Oke. Nah, itu nama filenya. Nama soalnya ya kita ganti juga. Kita cari